Sekilas saya juga ingin menyampaikan kelebihan daripada HDI Popoelik itu apa atau ada di produk kita. Yang pertama, melalui proses super blend atau melalui proses super ekstraksi propolis dengan metode CMCA atau proses yang unik tadi, yang spesial, dan propolis yang digunakan diambil dari berbagai belahan dunia. Itu yang harus kita tahu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kapsul daripada HDI Popoelik ini adalah Vega Cup. Jadi aman untuk vegetarian, tidak menjadi masalah bagi vegetarian, dan juga tentunya memiliki sertifikat yang halal ya nanti. Kemudian yang luar biasanya kita sudah mengetes HDI Popoelik ini mempunyai nilai ORAC 21.921 dari Brunswick Laboratory ya, laboratorium yang terpercaya yang membuktikan bahwa memiliki kekuatan antioksidan yang sangat tinggi sekali ya. Kemudian juga ini yang terbaru ya. Ini yang membuat kita tidak ragu lagi bahwa ternyata betul-betul HDI Popoelik kita sebagai imun booster Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari Agustus 2020 yang dicek di laboratorium Intertek laboratorium di Jerman, ternyata HDI Popoelik kita mengandung 7 jenis antioksidan yang sangat aktif. 7 ini mempunyai fungsi sebagai antioksidan yang potensial dalam melawan bakteri, virus, jamur, dan anti kanker karena mereka merupakan antioksidan yang sangat poten sekali. Ketujuh ini adalah apa? Krisin, sinamid acid, galangin, pinosembrin, narigenin, epigenin, dan CAPE. CAPE ini singkatan dari caffeine acid phenylethyl ester. Yang mana CAPE ini jauh sebelumnya sudah banyak sekali penelitian di Amerika, di Eropa, tentang bagaimana kafein ini bekerja dalam menghambat ya sebagai inhibitor dari NF-kappa B ya, di mana kita tahu NF-kappa B menjadi biang keladi ya, biang keroknya munculnya penyakit maksud saya. Kemudian CAPE ini juga banyak diteliti untuk sebagai mengatasi berbagai macam penyakit degeneratif. Ya, dia menghambat lipid peroksidase, dia juga menghambat pertumbuhan sel kanker dan sebagainya. Jadi antioksidan yang ada di HDI Popoelik ini tidak perlu diragukan lagi. Kemudian kalau kita lihat berbagai penelitian ataupun data-data jurnal yang kita bisa ambil, ini sangat luar biasa. Dari 7 jenis antioksidan ini ternyata galangin sebagai anti kanker, krisin sebagai hepatoprotektor dan anti-inflamasi dan anti kanker, hampir sama ya, pinosembrin juga antimikroba, anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker. Lalu narigenin anti diabetik ya, maka itu HDI Popoelik kita pada orang diabetes itu sangat penting sekali. Antiatrogenik, antidepresan, imunomodulator, anti tumor, anti-inflamasi, DNA protektif ya. Lihat ini semua wow, memang sangat luar biasa ya. CAPE ya, CAPE anti cancer, anti-inflamasi, neuroprotektif, hepatoprotektor, kardioprotektif efek. Ya, ini semua ada jurnalnya semua ya Bapak Ibu, bukan diketik sembarangan. Jadi ada literatur yang menyampaikan itu. Sinamid acid sebagai antioksidan, anti kanker, hepatoprotektor, anti konvulsan, ansiolitik dan antidepresan, anti diabetik dan anti kolesterolemik. Kemudian epigenin yaitu juga bisa sebagai anti tuberkulosis, antibakteri dan banyak sekali ya fungsi-fungsi yang lain yang mana kita tahu peranan daripada ekstrak propolis ini sangat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, ini juga menunjukkan keyakinan kita bahwa ternyata HDI Popoelik termasuk Popoelik Plus itu juga sudah memiliki sertifikat halal yang berasal dari Indonesia, tentunya dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi ya kehalalannya. Kemudian apa yang membuat HDI Popoelik berbeda dengan propolis lain? Kita bisa lihat sejak awal kita sudah memfokuskan diri HDI ini untuk meneliti kehebatan daripada HDI Popoelik sebetulnya. Mulai dari penelitian yang pertama tentang demam berdarah, ya, clinical trial ini
Dan sekarang kita tahu bahwa klinik terakhir ini sudah naik ke jurnal internasional tentang bagaimana peranan HDP terhadap demam berdarah, yang di mana konklusinya dia lebih cepat meningkatkan trombosit, menurunkan hematokrit, lalu menurunkan suhu dengan cepat, lalu kemudian memperpendek perawatan di rumah sakit. Itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Lalu juga kemudian the effect of unique propolis compound propolis on clinical outcome in patient with dengue hemorrhagic. Jadi penelitian tentang DHF atau dengue hemorrhagic fever ini 2 kali dilakukan penelitian. Yang pertama ini di rumah sakit Sumber Harapan, ya, kalau tidak salah, di Jakarta. Kemudian yang kedua di RSPAD, ya, RSPAD Jakarta. Dan ternyata dari penelitian yang kedua itu ditambahkan lagi untuk meneliti kadar TNF alfa. Ternyata TNF alfa ini terbukti bahwa HDI popoilik bisa menurunkan kadar TNF alfa, artinya menurunkan efek inflamasi pada demam berdarah. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian berikut lagi, ini saya tunjukkan beberapa penelitian juga terhadap HIV/AIDS. Kita juga 2 kali dalam penelitian. Yang pertama HIV/AIDS yang ada di Sungai Liat Bangka, ya, juga menunjukkan suatu oleh Dr. Fauzan dan Dr. Bagus, menunjukkan bahwa ada peningkatan 77 sampai kalau tidak salah pemberian 6 bulan itu meningkatkan sampai 77% CD4-nya. Lalu juga yang terakhir di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, bekerja sama dengan FK UNER, di sini juga meneliti dengan penggunaan popoilik sebagai adjuvan terapi terhadap peningkatan kadar limfosit CD4 pada pasien HIV/AIDS. Itu pada di mana peneliti ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten semua, dan saya bersyukur bisa ikut terlibat di dalam penelitian ini, ya. Ini ada saya, di mana kita juga meneliti tentang untuk mengetahui pengaruh suplementasi HD popoilik terhadap peningkatan CD4 pada pasien HIV yang telah mendapatkan terapi ARV. Hasilnya juga terdapat peningkatan bermakna kadar CD4 sebesar berapa? Sebesar 6,2% pada kelompok propolis setelah penggunaan ekstrak propolis selama 3 bulan. Nah, ini sangat luar biasa, ya. Memang ini penelitian yang harus diteruskan, tetapi minimal ini memberikan suatu angin segar bagi kita. Ternyata HDI popoilik ini bisa dimanfaatkan atau digunakan pada pasien-pasien HIV/AIDS. Lalu kemudian juga penelitian tentang pengaruh popoilik terhadap indeks atherogenik serum pada tikus, strain Wistar albino model dyslipidemia. Jadi ini diteliti oleh rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, ya. Dan hasil penelitian juga ternyata berpengaruh signifikan dalam menurunkan kadar trigliserid dan meningkatkan kadar HDL serta menurunkan nilai indeks daripada atherogenesis. Nah, saya sendiri tentu sudah punya pengalaman bagaimana HD popoilik bersama, kalau dikonsumsi bersama dengan royal jelly dan madu, itu memang dapat membantu menurunkan secara signifikan kadar trigliserid dan LDL kolesterol dan meningkatkan HDL, ya. Lalu kemudian juga penelitian tentang pengaruh popoilik terhadap kadar trigliserid darah pada tikus strain Wistar albino, ya. Ini juga sudah kita lakukan penelitian. Dan yang terakhir, masih ada 2 lagi yang terakhir tentunya, yaitu apa? Pengaruh popoilik pada terhadap kadar HDL, ya. Pada tikus juga belum dilakukan pada hewan, pada manusia, ini baru pada hewan, ya. Untuk melakukan, ya, tentunya butuh suatu pengamatan dan waktu, ya. Jadi, nah, di sini hasilnya juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar HDL tikus model pada dyslipidemia, ya. Dan kemudian pengaruh popoilik terhadap kolesterol, ya, juga kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak sekali HD popoilik yang meneliti tentang dampak-dampak efeknya pada kesehatan, ya. Ternyata semuanya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, ya. Kemudian juga
yang mana pengaruh dari Propolik terhadap kadar LDL ya pada tikus ya. Kemudian juga ini juga pada dislipidemia ya juga mendapatkan hasil yang sangat cukup baik, terjadi penurunan kadar LDL. Dan yang berikutnya nomor 10, nah ini saya sendiri yang meneliti, yaitu pengaruh pemberian pupuk elik terhadap kualitas sperma ya pada orang yang infertilitas, tentunya kadar MDA ini adalah radikal bebas atau homosistein pada epididymis atau saluran sperma ya. Nah, ini kebetulan saya sendiri, tujuannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrapopulis terhadap kualitas sperma dan kadar MDA pada epididymis akibat paparan asap rokok. Jadi khususnya pada orang perokok berat ya. Kesimpulannya ada terjadi atau pemberian pupuk elik berpengaruh terhadap kualitas sperma dan kadar MDA pada epididymis tikus jantan Galowistar yang terpapar dengan asap rokok. Jadi ini menunjukkan bahwa selama pemberian HDI pupuk elik dapat meningkatkan kualitas sperma selama lebih kurang 28 hari. Jadi belum sampai 1 bulan ya. Penelitian saya hanya 28 hari. Dan kemudian terakhir ini juga sangat luar biasa suplementasi Propolik pada klinika studi coronavirus. Ini yang terbaru yang dilakukan oleh rekan kerja kami dari HD Medcon, ya, Dr. Rusdi dan Dr. Novitasari, baik di Malang maupun di Cilacap ya, di mana subjek penelitiannya adalah objektif mengetahui pengaruh Propolik terhadap pasien COVID-19 dan hasilnya adalah pemberian Propolik pada COVID-19 efektif membantu penyembuhan dan dapat dipakai sebagai ajudan terapi atau terapi tambahan pada pasien COVID-19. Dan yang terakhir 12 tentu dari penelitian tadi saya ya, HDI Propolik dalam meningkatkan imun booster pada orang sehat. Saya kira itu dan tidak perlu ragu lagi tentunya HDI Propolik ini sudah masuk di MIMS ya di daftar obat atau buku daftar obat yang bisa kita referensikan tentunya dengan kepercayaan yang tinggi. Di sini saya juga mencantumkan sebagai guidance pencegahan 3x1 kapsul per hari, walaupun penelitiannya 2x1. Terapi pendamping COVID 3x2, ya, yang positif COVID 3x2 kapsul per hari. Anak-anak 1 sampai 5 tahun bisa 2x1 dan anak 6 sampai 12 tahun 3x1 kapsul per hari.